kajian hati. Masya Allah, sekarang kita kasih kesempatan ada bintang tamu yang sudah hadir di sini, Mbak Yulinda Putri. Izin memperkenalkan diri Ustadz, nama saya Yulinda. Saya terlahir dari keluarga yang ekonominya kurang. Ayah saya berprofesi sebagai pemulung. Profesi ayah saya ini menjadi bahan ejekan Ustadz untuk teman-teman saya. Sampai saya pernah di suatu hari bertemu ayah saya di jalan. Saya sempat malu Ustadz karena ejek-ejekan teman saya. Ayah saya manggil waktu itu ketemu saya, teh gitu. Tapi saya pura-pura nggak lihat Ustadz karena saya merasa malu. Pertanyaannya Ustadz, apa benar sebelum manusia lahir di dunia ini diberikan 77 pertanyaan bahwa siap atau tidak lahir di dunia ini Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yulinda. Oke. Kenapa Mbak Yulinda malu punya ayah yang profesinya tadi disebutkan? Apa yang bikin malu? Terus teman-teman ngebulinya gimana atau menghinanya seperti apa? Dibilang dasar anak pemulung gitu. Terus kalau di kelas selalu diejekin gitu Ustadz. Bercandanya selalu bawa-bawa profesi ayah saya. Tapi mohon maaf sekarang ini Mbak sudah berkeluarga atau sudah bekerja? Bekerja Kak. Alhamdulillah dapat beasiswa kuliah dan Masya sekarang Allah. sudah bekerja. Sudah lulus sarjana? Diploma. Diploma, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Mbak Yulinda pernah bilang perasaan ini sama ayah. Aku tuh malu punya ayah sebagai pemulung dan segala macam. Pernah nggak bilang gitu sama ayah? Enggak pernah Ustadz, semenjak kejadian pernah ketemu di jalan sama ayah. Terus di rumah saya selalu merasa bersalah sampai benar-benar cari gimana caranya supaya hidup keluarga lebih baik. Alhamdulillah dapat beasiswa kayak gitu Ustadz. Itu saya pernah berjanji sama diri saya sendiri Ustadz untuk bisa membawa ayah saya ke depan gedung waktu itu wisuda, tapi qadarullah belum menjadi mahasiswa yang terbaik. Tapi di situ saya merasa sudah menebus kesalahan saya kepada ayah waktu itu karena malu di depan teman-teman Ustadz. Jadi Masya Allah kemarin sempat viral di sosial media ketika mbaknya lagi wisuda, ayahandanya hadir, datang ke wisuda pakai gerobak Ustadz. Masya Allah. Bunda, Aa, kita tidak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Maka mohon maaf, pesan AA untuk semua anak-anak, jangan pernah menghina orang tuamu. Segimanapun keadaannya, jangan pernah menghina orang tuamu. Mohon maaf, tidak akan ada dirimu kalau tidak ada orang tuamu, betul? Maka jangan sampai merendahkannya, menghinanya, menjatuhkannya. Karena ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Kalau hidup kita ingin mulia, muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua kita. Sungguh pintu keberkahan hidupmu itu terletak pada kebaikanmu kepada orang tuamu. Maka Mbak Yulinda minta maaf sama ayah atas sikap Mbak Yulinda waktu itu yang pernah merasa malu punya ayah seorang pemulung. Minta maaf, minta ridhonya. Dan sekarang senangi orang tua. Mbak Yulinda dengan izin Allah diangkat derajatnya, bisa kuliah, bisa bekerja. Sok bahagiakan orang tua. Ini pesan buat kita semua ya. Jangan sungkan-sungkan membahagiakan orang tua. Termasuk kalau kita ada rezeki,
Bahagiakan orang tua kita. Gak akan miskin seorang anak yang membahagiakan orang tua. Justru seorang anak itu akan Allah angkat derajatnya ketika dia pandai menyenangkan hati orang tua. Selagi masih ada. Karena bagi kami, bagi saya yang sejak kecil sudah ditinggal orang tua, di antara sesuatu yang bikin AA sedih, salah satunya adalah saya belum sempat menunjukkan apa yang Allah titipkan kepada saya hari ini di depan orang tua saya. Maka selagi masih ada, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena setelah tiada, penyesalan akan ada di hati kita. Dan hati-hati ya. Kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak karena menyakiti, karena durhaka kepada orang tua, itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzulimi orang lain. Maka bunda sayang, pemirsa, jangan sakiti hati orang tua. 1 kali saja engkau menyakiti hati orang tuamu, akan banyak kekecewaan yang datang dalam hidupmu. Ayo Yulinda, salam buat ayah. Dan ayahnya Mbak Yulinda bangga ya, punya anak yang luar biasa. Tapi ingat, kita gak mungkin hebat kalau di belakang kita gak ada orang tua yang hebat, betul? Yang membuatmu hebat, usaha kita mungkin 1%, 2%. Tapi sisanya adalah doa orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah muliakan orang tua kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau misalkan yang bikin sakit hati sih pasti banyak ya Bu gitu. Apalagi kalau misalkan pas sayanya lagi di sekolah itu bener-bener bulian gitu loh, kayak seling diledekin aja gitu. Jadi kayak lebih dikucilkan aja sih gitu. Kalau misalkan dari kehidupan bertetangga gitu ya, paling pernah dituduh aja sih gitu, adik sama ayahku tuh mencuri gitu, saking mungkin mereka lihatnya keluarga saya tuh kekurangan gitu ya, jadi bisa-bisanya nuduh kayak gitu. Karena ayah sih, ngelihat ayah, pernah lihat ayah di jalan, terus kayak lelahnya banget ayah gitu, sampai mukanya merah, badannya kurus gitu, kayak hitam gitu ya, karena kena panas. Itu yang bikin aku termotivasi, kalau ayah aja bisa nggak menyerah, kenapa aku harus menyerah. Terima kasih ayah sudah berjuang untuk kehidupan keluarga, walaupun banyak rintangannya, yang jelas nggak mudah gitu. Aku pun sebagai anak merasakan, apalagi orang tuaku yang lebih dulu membiayai anak-anaknya gitu. Kajian hati. Baik, Masya Allah. Sekarang kita kasih kesempatan untuk bunda-bunda yang ada di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya, Bun? Oke, yang di depan nih kayaknya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Kak. Perkenalkan, nama saya Ani. Ada yang mau saya tanyakan Ustadz. Saya adalah seorang istri yang dimana saya sudah menikah hampir 3 tahun. Tapi belum dikaruniai anak. Segala macam omongan orang saya dengerin. Saya diminta untuk periksa ke sana, ke sini, minum obat, apa aja. Saya sudah melakukan. Alhamdulillah suami tidak mempermasalahkan itu. Justru malah menguatkan. Namun ketika saya pulang kampung, saya sering dibanding-bandingkan sama sepupu, sama anak tetangga yang dimana nikahnya malah duluan saya.
tapi sudah memiliki anak. Saya sering dibilang kok belum ada, nggak usaha gitu. Padahal yang namanya anak itu kan karunia dari Allah. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana cara untuk kami bisa ikhlas dan menerima, dan juga adakah amalan-amalan yang bisa saya lakukan untuk kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2. Terima kasih. Tentu bukan hanya Mbak yang ngalamin ini. Saya percaya di luar sana ada banyak juga pejuang garis 2 yang hari ini sedang menantikan hadirnya keturunan, betul? Maka kita harus pahami ya bahwa anak itu titipan dari Allah, betul? Anak itu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nahnu bitahyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya apa? Ikhtiar. Yang menentukan siapa? Allah. Maka di awal mbaknya harus ridho dulu, terima dulu. Jangan marah dengan segala ketentuan takdir yang Allah hadirkan. Terus yang kedua, setelah nerima tentu kita harus ikhtiar. Betul? Tapi pada akhirnya kita hanya bisa berikhtiar. Yang menentukan adalah siapa? Allah. Yang ketiga, mulai hari ini jangan terlalu mendengarkan penilaian manusia terhadap kita. Iya apa iya? Iya. Ingat ya, yang bikin kita bahagia itu diri kita, bukan omongan orang lain. Iya. Kadang izin, yang membuat tertekan itu kadang bukan belum punya keturunannya. Yang sering jadi tertekan dan cenderung jadi tekanan karena omongan siapa? Orang lain. Jangan tanya kapan untuk sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Setuju? Setuju. Kitanya lebih tenang. Kalau Allah udah mengizinkan mah pasti jadi, betul? Mbaknya jangan khawatir. Sering mendengar ada yang sudah 20 tahun menikah baru punya anak. Ada? Ada yang 15 tahun menikah baru punya anak. Ada? Insya Allah selama ikhtiar kitanya terus maksimal, semoga Allah hadirkan kebaikan. Amin. Amin. Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. Alamin.